الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء balik gini min fadlillah min fadlillahi wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu, dan percayalah bi rusulihi, kepada Rasulullah, yaitu Rasul Allah. Yu'tikum, pasti Allah akan memberikan kiflain, 2 kali lipat, mir rahmatihi, dari rahmatnya, wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan atau memberikan kepadamu nuran, nur cahaya, tamsyuna bihi, yang dapat menerangi perjalanan hidup, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kepadamu dosa-dosa dan kesalahan. Wallahu, dan Allah Ghafurun, Allah Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Li alla ya'lam, supaya diketahui ahlul kitab, oleh ahli kitab, alla yaqdiruna, bahwa mereka tidak dapat berbuat ala syai'in, terhadap sesuatu, untuk mengekang atau monopoli min fadlillah, daripada karunia Allah. Wa annal fadla, dan sesungguhnya karunia itu biyadillah, adalah monopoli atau hak prerogatif bahasa negaranya dari Allah. Yu'tihi, yang akan Allah berikan, may yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah adalah Dzul Fadlil Azim, yang mempunyai karunia yang besar. Alhamdulillah. Tamat surat Al-Hadid. Jumlah ayatnya 28. Dina ayat 1 acana, bahkan kapan-kapannya, bahkan dina surat-surat lain Allah ngagambarkeun kumaha kalakuan jeung keakuan, kasombongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama di dalam anggapan bahwa hanya kaum Yahudi lah cek bangsa Yahudi, hanya kaum Nasrani lah cek kaum Nasrani anu memang disayang jeung dikasih Allah. Bahkan Yahudi mah geus mengklaimnya dirinya bahwa dirinya itu adalah kekasih Allah, kemudian
mereka berbuat apapun akan diampuni Allah. Kata mereka, kalaupun Allah akan menyiksa paling sehari 2 hari katanya di surga di neraka. Itu kan istilahnya mereka seolah-olah sudah ada perjanjian dari Allah atau jaminan, dan menganggap paling-paling itu menganggap emangnya sakumaha ari siksa neraka. Kawas geus ngasaan jarang. Nya. Sanajan kaduluk cenah di dunia ge ulah-ulah ngan dua poe, ukuran 2 poe di akhirat. Ngaran-ngaran yang muka huruannya. Lamun anu disebut salamet teh cenah kebakarnya anu 60%. Nu 80%, anu 80%. Eta teh nu teu maot kahuruan. Kabakar awakna. Anu disebut 80% mah sesana nanti. Sesa jero kanyutna meureun ketika bakar. Selebihna kaduruk gitu. Kan itu teh artinya parahna teh enggak wah perlu operasi ini operasi itu, artinya kulit mati harus di amputasi tempelan kulit baru suganti mana nginjem kulit toma kulit naon itu maksudnya kebakaran di dunia anu cek Rasul geus di keumana ge sabaraha 70 tahun bari eta teh nganuku sekian persenna tina panasna neraka eta di dunia. Terus akhirnya dibikin paling-paling cenah disiksa di neraka. Itu nganggap mata nah inilah kesombongan dan akuan mereka. Cenah moal kalentaban ku senu neraka dina Al-Baqarah mah. Wa qalu lan tamasana naru illa mereka mengklaim bahwa Allah itu biasa diatur. Itu atau kasih Allah itu sudah mereka dapatkan semua. Seolah-olah Allah sudah menjamin ini istilahnya pengakuan ya. Nah, kembalikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya panggilan orang-orang yang beriman. Sebenarnya lamun digali, kenapa ya ayyuhalladzina amanu itu ya ayyuhan nas? Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka-mereka yang beriman. Oleh Allah diseru khusus. Teu keseru nu kafir, nu musyrik atau manusia umumna lah anu teu iman ka Allah teu kapangi, justru kasih sayang Allah kepada mereka yang beriman pada Allah. Saur Allah ittaqullah sing sarieun. Yang bahasa sederhana takwalah pada Allah. Kan takwa teh bisa berarti takut, tapi takut lain seperti takutku mau kabur ti Allah. Tapi takut Allah mah dekati Allah. Lamun geus jauh geus eta infiru baralik deui ka Allah gitu. Itu takut artinya takut tidak dapat rahmatnya, takut mendapatkan azab Allah. Caranya itu harus dekat. Jadi inilah makanya dikatakan panggilan ini panggilan khusus kepada orang-orang atau hamba Allah yang disayang oleh Allah, yaitu yang beriman. Takwalah kepada Allah, wa aminu bi rusuli, dan imanlah, iman dalam pengertian percaya, tapi dalam arti yang kafah. Muhammad percaya tetapi contohnya itu bukan percaya, bukan iman. Ya, orang percaya hanya tahu saja, percaya suruh panas, tidak perlu mencoba panasnya. Tapi kalau yang benar-benar panas memang sudah dirasakan panasnya, sehingga tidak mau memegang api. Kalaupun memegang, yang mengikuti aturan umat caranya sehingga ulah panas karena leungeun kan itu. Nah itu yang namanya percaya. Tapi kalau hanya sekedar percaya Muhammad Rasulullah itu Muhammad, hanya ucapan di mulut, tidak ada tindakannya. Allah menjanjikan kepada orang yang iman pada Allah, kepada orang yang takwa pada Allah dan percaya kepada Rasulullah, yang pertama yu'tikum, Allah janjikan kepada mereka yang tadi diseru, yang iman, yang bertakwa, takwa pada Allah, iman pada Rasulnya juga, Allah akan janjikan memberikan kiflaini min rahmat. Kiflaini sering diterjemahkan mendapatkan 2 kali lipat rahmat Allah. Rahmat itu sering juga diartikan rahmat Allah itu surganya, kasih sayang dan rahmat Allah. Jadi intinya
Allah memberikan pahala 2 kali lipat. Ya pahala itu apa artinya kalau tidak dibalas Allah dengan surga kan? Iya. Jadi ini pertama janji Allah janji akan memberikan kepada mereka yang diseru tadi manakala benar takwa dan iman 2 kali lipat mir rahmati. Itu yang pertama. Rahmatnya Allah berikan 2 kali lipat dari yang lain. Wa yaj'al lakum nuran. Juga Allah akan menjanjikan memberikan cahaya penerangan untuk apa? Di sini disebutkan tamsyuna bihi. Selama perjalanan hidup itu akan Allah terangi dengan ya tentu saja hidayah di Allah. Iya. Barangkali bimbingnya, Pak. Tidak lepas kemungkinan ada semacam ilham di Allah langsung. Iya, iya. Atau ada yang disebut ma'unah dan sebagainya. Iya. Loba kejadian-kejadiannya. Katakanlah dalam satu musibahnya, batul mau hancur kabeh, imah nama utuh. Terkaganggu saya pikir itu bisa jadi salah satu nur Allah yang melindungi mereka yang Allah jamin karena itu tadi ketakwaan dan keimanan. Ada yang orang pernah celaka sampai nyesa iya mah utuh segala-galanya itu bisa jadi Allah selamatkan. Iya mah ningali pisan hareupeun mata ke baheula di Jakarta atau hareupeun kampus. Nampa budak anu nyebutkeun budak eta idiot nya. Eta sedannya pun kalau gampang deh. Eta ini ngabayangkeun nangan sih. Secara manusia biasa dalam pengertiannya, dah kudu hancur atuh. Ya mah hareupeun pisan teh. Katabrak kan gele-gele gampang deh. Sugan aya henteu kirim sugan ngahulang heula nya. Terus mana teh? Ya meureun lamun urang biasa-biasa, lamun nya teu naon apa? Ya meureun isa teh reureuh naon reuas ka reureuh. Kabur pengajian heula nya. Leles marenya. Ya biasana nyorosot teh geus na kitu nya tukur mah kuat. Tadi dia ada keistimewaannya eta di budak. Nah memang kuat apa. Tapi yakinlah ada sesuatu yang memang bahasa umumnya dasar cat takdir kudu maut ketabrak mobil benernya. Udah eta mah hareupeun pisan. Ngeceng aja. Sugan tadi itu kabeh geruas atuh. Ya komo anu nyupiran. Urusan hidup dan mati kan. Tanya itu bisa jadi teu mustahil. Memang Allah melindungi seseorang hamba dari apa katakanlah umpamanya sesuatu yang mencek sunatullah nama dikitu teh kuduna mamaot atau kuduna ruksak lah gitu. Atuh da kerja manu can rame-rame amat atuh mobil teh ngaranebut ning tarik. Jadi pas jebrot teh tengah cenah geleun cakeut kita budak cenah aku tarik. Da ya eta budak teh sugeng. Lamun ukuran lah jelema katabrak itu kalah kumang ge kurang-kurang potong tulang gitu. Potong tulang gitu bisa ya sugan aya si ke jelema nu tas ditabrak. Lemah. Astagfirullahaladzim bener-bener. Itulah bisa jadi itu mustahil. Allah berikan nurnya, perlindungannya dalam kehidupan kamu ya kaitannya dengan keimanan tentu saja bentuknya banyak. Bisa jadi perlindungan batur kuno gomprah penyakit ayeuna bisa terhindar dengan perlindungan Allah. Ketika ada musibah anu menimpa semua orang atau banyak orang dia mungkin selamat dari musibah atau banyak dalam kondisi menurut pengaruh kejahatan ideologi yang sedemana dia akan selamat oleh Allah dilindungi. Itu bisa jadi. Ini janji Allah. Ya lakum nur tamsyun selama perjalanan hidup. Lain akhirat di dunia cahaya yang menerangi kehidupan di dunia. Ada yang akhirat bukan perlu cahaya adalah cahaya pembalasan kayaknya. Dalam arti mana kemarin nur dalam pengertian nur untuk menyeberang siratnya itu dalam arti keringanan yang Allah berikan karena memang kebaikan di dunia. Iya mah di dunia bisa dijanji Allah. Terus janji Allah yang selanjutnya hiji tadi punya Allah janjikan akan diberi 2 kali rahmat Allah
Nu kadua akan diberikan nur kehidupan. Anu katilu wayaghfir lahu. Tentu sebagai manusia hampir sama sekali tidak ada orang yang sama sekali tidak punya dosa. Entah kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, tapi intinya dosa itu atau kesalahan itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan azab kan? Iya. Tapi ketika mereka dengan syarat tadi takwa dan iman, ya dosa dan kesalahan yang baik sengaja tidak sengaja, tentu saja kesalahan yang bukan dosa besar. Di sini Allah janjikan wayaghfir, janjikan akan terhapus, Iya. terampunkan, ya. Diampuni semua dosa-dosanya. Ini janji yang bukan sedikit. Wallahu ghafurur rahim. Allah benar-benar ghafur, maha pengampun. Sebab pengampunnya Allah itu mustahil. Jelema anu salaput hulu salahna, meureun lamun tamah diukurna ku ailaut geus istilah teh cek ukuran manusia geus benerna eta jelema Allah mah karena kasih jeung maha pengampun Allah ya bisa bae Allah. Iya. Yaghfir lakum. Allah mayyasha pada siapapun yang Allah kehendak. Maka tidak ada hak manusia anu sesama hamba Allah memponis seseorang itu ahli neraka, ahli surga enggak ada. Yang ada mah semua manusia, tapi ya harus saling mendoakan. Gitu, Allah beri semacam peluangnya, erek ngapura, erek dibalas kan gitu mereka. Iya. Kan dibalas aku Allah. Jadi lamun ngambil minta dibalas mungkin dia tidak punya pahala yang didolimi itu. Tapi ketika dia memaafkan, dia punya kelebihan mendapatkan pahala dari terdoliminya itu. Kemudian dia bersabar dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah jadi intinya sanajan sakumaha pikasabeleuna atau berbuat salahnya orang lain tidak dibenarkan. Pada dasarnya kita ingin mencelakakan orang walaupun yang mendolimi. Kalaupun itu dia lakukan ya memang ya semacam salah cek Allah memang dah hukum hadi geus hak nanu didoliminya. Iya. Tapi caranya Allah mengingatkan kahade. Kanina eta ittaqu kan. Ya, ya itu hati-hati. Ittaqillah. Takutlah pada Allah atau ittaqi, takutlah kepada orang yang kamu dolimi. Iya. Kenapa? Antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang langsung, dan Allah bisa langsung mengabulkan doanya walaupun doa untuk mencelakakan. Jadi inilah prinsipnya begitunya, tidak boleh mendoakan orang lain untuk celaka, sebab kalaupun mendoakan ya tidak ada baiknya bagi kita. Itu semua hak Allah. Sebab kalau orang dosa, Allah bisa saja mengampunkannya. Apalagi doanya kan enggak juga. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa, ya memang itu hamba Allah. Allah yang membuat dia berdosa juga, dalam arti konsekuensinya Allah yang mengampunkan juga. Tidak bisa ayat menyalahkan. Tapi ada perbandingan antara benuk ternyata godobnya, marahnya Allah. Allah itu pemarahnya. Kalau memang Allah marah, sangat pemarahnya. Tapi kalau Allah dibandingkan marah Allah dengan ampun Allah, besaran ampun Allah daripada marah. Allah bandingkan marah Allah dengan rahmat Allah, besaran rahmatnya daripada marah. Sehingga lamun di manusia mungkin geus moal dihampura di Allah teu kitu. Yang Allah mah karena kalah. Kalau Allah mau mengampunkan, kalau Allah mau mengasihi, habis semua lah. Dosa itu terlupakan oleh Allah. Nah ini jadi misalnya teu aya istilah lautan dosa anu tidak termaafkan, kecuali satu hal tentang musyrik. Musyrik mah sudah Allah pastikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mah rek ngamakeun orang yang membuat kemusyrikan pada Allah. Yang musyrik bagaimana? Tentu saja musyrik, sudah kaum musyrik tetap dilakukan. Sudah kaum musyrik diingatkan juga tidak mendengar. Lain-lain nama nu musyrik da teu apalan musyrik terusnya. Terus ayeuna dibejaan terus loba, bukan yang itu. Dia mah kemusyrikan masa lalu terus dilakukan. Nah, kalau sudah diingatkan masih lakukan itu.
contohnya lamun zaman Rasulullah eta teh zaman kemusyrikan kan. Waktu Rasulullah diutus teh karena menggebuk wabahnya kemusyrikan. Iya. Allah utus Rasulullah supaya lurus akidahnya, supaya tauhid, maka mereka yang mau mengikuti dijamin oleh Allah kan. Kurang kumaha merencek ajengan tamah Umar bin Khattabnya akhlakna meureun bahasa Sunda anu tukang bobok, tukang tarok, tukang naon wah bahasa tukang ngodok anrok yang sajabana ya bahasa-bahasa anu naon biasa jeung kehidupan biasa bagi orang-orang yang anu baragajul. Ketika begitu masuk Islam dia semua tinggalkan. Ulah dikira itu yang namanya Umar bin Khattab simpanan minumannya teh dulu mah ukuran kekayaan ya di bawah tanah. Mun ayeuna kira-kira hebat-hebat perang antik lah. Sebab pengarang minuman semakin usianya tua itu wah semakin berharga. Meureun lamun diminum semakin ces peleng kan minum nanya. Tapi lamun dibicara harga ulah coba-coba. Ieu mah geus lila hayang murah justru semakin lama semakin berharga. Nah, mereka itu menimbun minuman lain sampai 2 poin. Di Cina, Pak. Ya di Cina mah jangan usahanya. Zaman jahiliyah mah yang kebanggaan. Yang kebanggaan. Jadi lamun membuat ayeuna lain inumun ayeuna. Sudah. Wah, patumpuk jadi anu semakin lama itu semakin ya lamun dina barang semakin antik mah semakin mahal harga. Nah, itu ukuran seperti itu ayana nya gitu di orang-orang kayak zaman jahiliyah termasuk Umar bin Khattab. Artinya apa? Heueuh lain ada kabaragajulan jeung soal kejahatannya. Kapkom Umar bin Khattab meningkatlah masih ke Islam macam setan geus sieun pas angrek Umar bin Khattab. Iya. Sebab lamun geus Islam mah lamun bicara teh pedang bae. Iya. Jadi lamun ngomong teh itu we meureun pedang heula kenanya. Lamun kanu jahat teh ente nanya heula habak heula ke karek ditanya. Jadi cek dina sawa kata yang bahasa datang mungkin ada setan Umar bin Khattab. Jadi paribasa bakatku tegas-tegasna. Tapi ke setan ge lamun pasang di Umar bin Khattab leuwih baik malengos tibatan pasangrok gitu. Sieuneun. Nah, urang teh kudu dijadikeun anggapan bener. Ieu mah sekedar nggambarkeun memang Umar bin Khattab menggalak gitu lah. Dalam arti zaman jahiliyah. Hese digoda. Tapi tegas. Ketika sudah masuk Islam. Hese digoda ku setan. Karena bicara musyrik kurang kumaha musyrikna nya. Bicara kelakuan jahatna kurang kumaha jahatna. Dan ngabunuh mah geus biasa. Bahkan ngubur koropes anaknya. Nah, sebab waktu itu lamun ngadenge istrina ngalirkeun hek anakna awewe, aduh wirangna saumur-umur. Bahwa eta jelema boga anak awewe lamun seug eta diantep hirup. Tapi pilihanna wirang saumur-umur ulah dikukumaha budak atawa kubur hirup-hirup itu dianggap wah hebat. Itu kan ya bagi Umar bin Khattab itu semua ada saat masuk Islam ya. Tapi begitu masuk Islam apakah dia dianggap orang musyrik yang tidak terampuni? Kan tidak, dia justru mendapatkan jaminan. Ulama Rasyidin itu mendapat jaminan dia ahli surga. Artinya ya Allah ampunkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia alami termasuk kemusyrikan. Lain musyrik ayeuna noyon bari ke digede-gedekeun alasan ini budaya wisana banda biadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadli. Ya kenapa kaitan jadi tadi nyeritakeun tentang balasan Allahnya rahmat bisa 2 kali lipat diampura ini sebagai juga hampir jawaban ka orang Yahudi jeung Nasrani.
li alla ya'lamu ahlul ghaib saud Allah supaya dikanyahukeun ahlul kitab nyata ku ahli kitabnya Yahudi jeung Nasrani. Iya. Bahwa Allah yakdiruna ala syai'in eueuh nu bisa ngatur tentang fadilah atau karunia Allah. Semuanya adalah hak Allah semata-mata. Iya. Lamun Allah mereka ngasihkeun moal bisa ngalang, tapi lamun Allah nyabut untuk ulah ujung-ujung nu urang kasih Allah teh. Menang jaminan ti Allah urang kasal. Nah, bukan itu kata Allah. Bahkan justru lamun bicara paheula-heula memang heula Yahudi heula Nasrani. Iya. Memeh Islam kan akhirnya tapi kunaon ka Islam ngajanjikeun kieu aya sababaraha hadis anu ngagabarkeun di antarana dina hiji hadis Rasul ngadawuh salasun yuktuna ajrahum marratain ya aya 3 golongan anu ku Allah bakal dipaparinan ajrahum pahala dari amal-amalnya marratain 2 kali. Pahala artinya seperti tadi kiflain. Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nu kahiji rajulun min ahli kitab. Orang-orang dari ahli kitab siapa? Ya Yahudi Nasrani. Ya. Maksudnya ahli kitab lain Yahudi lain Nasrani. Amina binabihi, pertama mereka iman pada nabi mereka, mun Yahudi kepada Musa, Nasrani kepada Isa. Nah, sudah iman mengikuti tuntunan dan aturan Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian masih hidup sampai zaman Nabi Muhammad. Wa amin nabi terus iman ke kaula saur Rasul. Iya. Falahu ajron. Nah, Yahudi maupun Nasrani anu iman hartana mengikuti Nabi Muhammad 2 kali. Nabi akhir zamannya. Pahala. Ini janji Allah. Iya. Bukan disebutkan tadi ajrohu maratain. Wa abdun mamnun anu kadua hamba sahaya. Bisa menang pahala 2 kali lipat. Adan haqqallah wa haqqo mawalihi. Hamba sahaya anu nyumponan atau ngalaksanakeun kewajiban di Allah. Nah, contohnya bersolat, puasa selagi dia bisa melaksanakan kalau tidak dihalang-halangi atau tidak itu oleh pemiliknya. Wa haqqo mawali jeung menjaga hak-hak tuannya. Nah, menjaga harta tuannya, enggak dihianati, enggak dunia. Nah, ini artinya apa? Dia memang taat pada Allah selaku hamba Allah, juga taat kepada tuannya karena dia memang hamba atau budak yang dimiliki. Nah, itu juga dijamin. Palahu bagi hamba seperti itu ajron 2. Ini jaminan dari Allahnya melalui hadis Rasul. Warajulun adaba amatahu fa ahsana ta'dibaha. Suma taqoha wa tajawwajaha falahu ajr. Nah, katilu ayat orang yang mempunyai hamba wanita terus dididik, dinikahi, terus dimerdekakan. Oh iya. Geus dimerdekakan dia nikahi. Ini mengangkat derajat hamba kan? Iya. Yang namanya hamba kalau tidak merdeka itu setengah manusia. Nah, setengah manusia udah disebut lain manusia, jelema. Iya. Ada disebut jelema, hargaan. Iya. Lamun cek nu boga teh urang mah rudet boga ieu mah rek ditines ya memang hak dia. Teu salah. Cenah lebar ari ujung-ujung dipaehan, dijual hak dia. Kan harganya itu sama. Bahkan rek dipake we lumayan. Sebab di sinilah nilai bukan manusia sama dengan nilai barang. Bisa diinjemkeun, bisa dijual belikan, bisa dipijet kalau perlu. Nah setengah manusia memang badan. Nah kalau ada seorang tua kemudian hamba perempuan itu diwarah, dididik, terus dimerdekakan,
dikawini itu diangkat derajat menjadi manusia utuh. Maka tuan seperti itu Abu Bakar dicontohannya ku Abu Bakar. banyak para sahabat yang seperti itu palahu ajrin mendapat 2 pahala jaminannya dari Allah. Ini nah kaitan yang ahli kitab tadi dina hiji hadis diibaratkan kieu. Aya hiji orang yang nyuruh kerja yang ibarat teka Nasrani kerja isuk-isuk kayak di puluhan geus lohor moal dianggeuskeun baiklah teu dibayar ge Yahudi heula Pak. Yahudi heula. Nya Yahudi kan. Yahudi heula. Nasrani mangke siangna eta. Cenah moal bae teh diburuhan ge. Diisuk terus eta. nitah deui Nasrani. Diisuk-isuk eta mah. Yahudi mah diisuk. Teruskeun geus asar moal teu sanggup neruskeun geus lah bae teh dibayarkeun tadi geus tan katilu ti asar turkeun ka tuntas. Maka tah ibaratna di dieu nya nu aman wa taqaw teh yang dijadikan Allah kiflain. Iya. Dia mah kerjana untuk zaman Yahudi, tamatnya. Tentu zaman Nasrani. Memang akhir zaman tapi mendapatkan kerja kiflain ganjaran 2 pahala. Iya. Ini kenapa? Nah ibaratnya seperti itu Yahudi jeung Nasrani loba anu ya nya isa teh gawe-gawe can anggeus geus mungah kan nyatana kitu. Iya gitu. Dibere kitab dirarobah teu digarap teu Iya. Nasrani kitu gawena kan kasihan kan kamalem ya. Ieu mah ibarat tadi diibaratkeun kitu. Sehingga anu untung teh nyaeta akhir zaman Islam. Iya. Sebab ya neruskeun eta buruh anu tadi ge kadudut pagawean teh isuk teh nu ti zaman Nabi Musa, ti zaman Nabi Isa teh katumplekeun itulah yang dimaksud dina ayat ya in wa anallahu anna fadla biyadillah. Lain milik maranehanna nu ngaku-ngaku nya. Pangheulana majar mal disiksa majar itu. Tapi fadla biyadillah ari karunia teh memang ayana di tangan dan kekuasaan Allah. Dan yuktihi karunia Allah itu yuktihi ku Allah bukan mayasa pada zaman akhir zaman dikesakeun oleh Allah diberi hak-hak anu seolah istimewa sama dengan di zaman baheula ayeuna seolah dikumpulkan diberikan ayeuna. Sementara mereka banyak yang tidak mendapatkan kenapa begitu. Diibaratkeun gawe mah can anggeus geus eureun bahkan nyebutkeun baiklah teu kabagian teu dibayar ge nya. Jadi sehingga penuh buruh diisuk teh ya geus pikeunna terakhirnya umat Nabi Muhammad ternyata akhir zamannya umat Islam. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam. Isa tinggal masuk